Seringkali ada pasien datang, "Dok, saya pernah riwayat sinusitis," gitu ya. Sampai yang paling parah bisa sampai ke butaan. Itu termasuk operasi estetika ya kalau untuk operasi hidung tuh. Operasinya sedikit berbeda dengan operasi sinusitis. Hai, ketemu lagi pastinya di acara PDKT, Podcast Dokter Kesehatan Terpercaya di Rumah Sakit Umum Bella Bekasi. Dan tetap dong dengan saya Rita Megawati. Nah, udah sering dengar kan belakangan ini lagi tren banget nih, banyak artis melakukan operasi plastik, khususnya operasi hidung karena terkena sinusitis. Nah, apa benar kalau operasi plastik bisa menyembuhkan sinus? Dan sebenarnya apa sih penyakit sinus itu? Hari ini seperti biasa saya langsung ditemani sama ahlinya. Sudah ada di hadapan saya yaitu Dr. Denis, spesialis THT BKL. Saya juga pengen tahu sih BKL itu apa. Kita tanya langsung ya. Halo Dr. Denis. Halo. Wah, seger banget nih dok kelihatannya. Habis praktek ya dok ya? Ya dok, boleh sapa dulu nggak sahabat Bella nih? Halo sahabat Bella, saya dengan Dr. Denis, spesialis THT BKL. Nah, tadi saya udah mau tanya tuh dok, Ya. BKL itu apa sih dok? Jadi THT BKL, jadi spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala dan leher. Oh, jadi meliputi semuanya Ya. ya. Dan pastinya sinus ada di bagian itu ya dok ya. Betul, ya. Nah, saya mau tanya itu tuh dok. Tadi kan saya udah buka dengan tren yang sekarang. Tapi Ya. kita simpen dulu yang bagian itu. Ya. Saya mau tanya dulu nih, sebenarnya sinus itu penyakit apa dok? Oke, jadi seringkali ada pasien datang, "Dok, saya pernah riwayat sinusitis," gitu ya. Jadi sinus sendiri itu adalah rongga di tengkorak kita, ruangan kosong biasanya ada di pipi kanan kiri gitu ya, di dahi kanan kiri, kemudian antar mata dan di belakang hidung. Nah, kalau ada akhiran itis itu artinya ada peradangan. Jadi sinusitis itu sendiri adalah peradangan pada rongga sinus ya. Jadi rongga sinus itu terletak di dekat dengan rongga hidung dan peradangan ini biasanya dekat dengan masalah di hidung juga gitu dok. Gitu. Jadi sinus itu areanya ya pokoknya di daerah antara hidung dan sekitarnya nih dok ya. Ya. Nah, terus biasanya tuh gejalanya apa sih dok yang dialami Pak pasien? Terus gimana? Sekali lagi saya mau tanya nih sebagai orang awam. Orang tuh seringkali kalau pilek dikit bilangnya kena sinus. Itu bener nggak? Gitu. Ya, Dan bisa nah ini dokter boleh jelasin nih. Ya. Jadi sinusitis itu sendiri yang tadi saya bilang itu kan peradangan di rongga sinus ya. Untuk gejalanya yang paling banyak adalah hidung tersumbat. Kemudian pilek itu bisa meler lewat depan hidung ataupun seperti ada lendir yang tertelan ke belakang hidung. Jadi ke tenggorok rasanya. Nah, yang lainnya yang paling khas untuk sinusitis itu adalah nyeri. Nyerinya di mana ya? Di depan di area sinus itu sendiri seperti di pipi, dahi, kemudian nyeri di antara mata atau di balik mata. Itu adalah gejala-gejalanya. Selain itu nanti bisa dibuktikan juga dengan pemeriksaan. Misalnya rongga sinusnya mukosa atau jaringannya bengkak gitu. Kalau gitu itu sih tadi cukup spesifik ya dok. Kalau sinus udah bicara udah nyeri dan lain-lain. Pastinya itu beda banget sama pilek biasa ya dok. Ya. Jadi buat para sahabat Bella juga gampang banget pastinya untuk membedakan antara sinus dengan pilek biasa ya dok. Ya. Karena kalau pilek biasa umumnya nggak terlalu nyeri-nyeri gitu kan dok. Nah, gejalanya memang lebih ringan kalau hanya pilek. Jadi cuma radang hanya di dalam rongga hidung aja. Oh, apalagi tadi dokter bilang juga terasa seperti ada cairan yang melalui tenggorok ya dok ya. Oh, jadi buat sahabat Bella yang udah kena nih, udah merasa nih ada gejala-gejala seperti itu, langsung aja bisa konsul ke dokter THT pastinya ya dok ya. Nah dok, kalau misalnya bicara seperti itu udah tahu nih gejala-gejalanya, itu biasanya metode pengobatan dari sinusitis sendiri itu seperti apa dok? Oke, jadi kita juga harus tahu dulu sebabnya apa. Jadi untuk pengobatannya itu akan disesuaikan dengan sebab dari sinusitis itu sendiri. Jadi sebab sinusitis itu kan tadi peradangan pada rongga sinus yang disebabkan bisa karena satu infeksi, misalnya infeksi dari virus, infeksi bakteri. Kemudian yang kedua bisa jadi iritasi. Iritasi apa? Ya, misalnya kita merokok, ya asap rokok itu akan menyebabkan iritasi pada rongga hidung atau di daerah yang banyak polusinya gitu ya. Polutan itu juga bisa mengiritasi rongga hidung, menyebabkan iritasi atau peradangan pada rongga hidung dan sinus. Nah, yang terakhir itu juga banyak pada orang-orang yang memiliki bakat alergi.
Ya, jadi alergi itu bisa menyebabkan peradangan pada semua organ di tubuh kita. Contohnya ya pada rongga pernafasan, hidung ataupun saluran pernafasan pada kita. Gitu. Jadi sebabnya itu. Kemudian untuk pengobatannya tentu saja kita sesuaikan. Misalnya infeksi, berarti kita harus atasi infeksinya. Misalnya kalau kita tahu ini mungkin penyebabnya karena bakteri, ya kita berikan antibiotika. Kemudian kalau misalnya iritasi karena ada paparan polutan, asap rokok, bisa kita berikan juga cuci hidung ya. Terus apalagi ya berarti kita karena tadi ada peradangan kita berikan obat anti peradangan untuk meredakan peradangannya. Gitu. Kira-kira untuk pengobatan secara umum. Dan biasanya dok kalau udah kita bicara udah sinus terus tidak diobati segera itu bisa menyebabkan komplikasi yang lebih serius ya dok, dan bisa kemana tuh maksudnya yang perlu dikhawatirkan dan perlu diperhatikan nih. Oke. Untuk peradangan di rongga sinus itu, batas-batas rongga sinus itu kan berdekatan dengan mata kita, kemudian di bagian belakang juga ada otak. Jadi kalau kita tidak obatin secara betul, lama-lama akan terjadi komplikasi. Komplikasinya kemana ya? Dengan organ yang berdekatan dengan sinus itu, seperti daerah mata. Jadi mata bisa terasa nyeri, bengkak. Paling parah itu bisa terjadi gangguan penglihatan ya, sampai yang paling parah bisa sampai kebutaan. Oh gitu ya dok. Betul. Terus kemudian ke otak berarti ke infeksi ke daerah otak itu bisa menyebabkan satu sakit kepala hebat, sampai yang paling berat adalah penurunan kesadaran. Wow. Gitu. Wah cukup mengkhawatirkan ya. Jadi jangan dianggap remeh nih buat sahabat Bella. Kalau udah ada rasa-rasa nyeri, terus tadi pokoknya yang gangguan-gangguan yang terasa seperti pilek tapi lebih kesannya kayak lebih parah gitu ya dok ya. Pokoknya gitu aja deh, langsung aja cari dokter THT-nya ya. Nah dok, sekarang saya mau tanya nih mengenai tren yang saat ini sering terjadi. Ini banyak banget nih, saya kan penggemar baca Lambe Tura ya dok. Jadi suka dapat informasi, pokoknya banyak banget artis sekarang operasi hidung karena ada sinusitis. Sebenarnya benar nggak sih bahwa operasi plastik khususnya untuk rinoplastik itu bisa mengobati sinus, dan apa kaitannya nih dengan hal tersebut? Oke, kalau untuk tren itu termasuk operasi estetika ya kalau untuk operasi hidung itu memang ada beberapa kondisi, misalnya struktur hidung yang sempit itu bisa menyebabkan sinusitis. Tapi kalau saya lihat tren untuk misalnya ingin hidung lebih mancung, bentuknya lebih bagus, memang operasinya sedikit berbeda dengan operasi sinusitis. Jadi kalau operasi sinusitis itu kita membuka rongga sinus supaya drainase atau jalan keluar sinus itu kembali normal. Jadi peradangan itu tidak akan terjadi terus-menerus. Sementara untuk operasi hidung yang biasa disebut mungkin kalau sahabat Bella tahu itu rinoplasti gitu ya. Nah itu biasanya untuk membentuk hidung menjadi lebih bagus. Bagian luar ya bagian luar ya, secara estetik. Bisa juga bagian dalam, misalnya sekat hidung yang bengkok itu juga menyebabkan struktur dari rongga hidung itu menjadi sempit. Itu juga bisa sih. Memang pada beberapa kasus selain kita operasi rongga sinus, kita juga kombinasi dengan operasi sekat hidung. Jadi sebenarnya kalau operasi sinus bisa juga berbarengan dengan operasi estetika hidung, boleh juga ya dok ya? Boleh juga. Tuh buat sahabat Bella, saya juga mau sih dok. Supaya cuma saya nggak sinus gimana ya? Jadi nggak punya alasan nih, pengen juga ya. Nah buat sahabat Bella, jadi nggak usah malu-malu kalau pengen operasi plastik, jangan dikaitkan sama sinus. Semoga semuanya sehat-sehat, nggak kena sinus ya dok ya. Jadi kalau mau operasi aja deh. Sinus beda lagi ceritanya ya. Karena memang benar dok, saya pernah lihat ada orang yang memang struktur tulang hidungnya tuh bengkok ya dok ya. Jadi itu sebenarnya mengganggu ya dok. Kalau apakah secara umum semua orang yang hidungnya punya tulang hidungnya bengkok itu pasti kena sinusitis? Ya, belum tentu. Jadi memang sebenarnya sekat hidung ya, struktur hidung semua orang itu nggak ada yang lurus 100%. Jadi pasti ada yang bengkok. Cuma bengkoknya itu untuk satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Ada yang bengkoknya parah sampai rongga hidung itu nyempit, sehingga ya itu tadi drainase sinus jadi berkurang gitu. Itu yang perlu kita lakukan terapi supaya tidak terjadi sinusitis tadi gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara lagi soal gejala nih, saya lagi kepikir juga satu hal. Sering kali saya ketemu orang yang suka bersin dok.
bersin terus menerus terutama di pagi hari. Ya. Itu juga masuk gejala sinusitis nggak sih dok? Ya, kalau bersin-bersin itu sebetulnya respon tubuh ya. Jadi karena ada suatu, contohnya ada alergen gitu ya. Alergen itu zat yang menimbulkan inflamasi atau radang ke tubuh kita. Jadi respon tubuh kita itu ingin mengeluarkan ya dengan cara salah satunya adalah bersin. Nah, bersin itu sering terjadi pada orang-orang yang alergi. Nah, selain bersin, gejala yang tadi saya sebutin kayak hidung tersumbat ya, kemudian pilek itu memang beberapa gejala dari sinus. Ya, bersin juga memang salah satu. Termasuk salah satunya ya, juga. Betul. Jadi yang baik mah tetap aja sebaiknya diperiksa kalau udah berkelanjutan mah ya dok. Ya, jangan kalau kita ada penyakit itu jangan sampai kita biarkan sampai nanti udah nggak kerasa, udah nggak bisa melakukan sesuatu baru minta pertolongan, itu jangan ditunda kalau misalnya. Biar gimana pun pasti penanganannya akan lebih sulit ya dok. Iya betul. Nah dok, selanjutnya saya mau tanya nih biar sahabat Bella juga jadi tahu, kita udah bahas tadi tentang gejala sinusitis. Kita juga udah bahas tentang metode pengobatannya. Nah sekarang pengen tahu juga mungkin ada tips dari dokter bagaimana cara mencegah supaya kita semua tetap sehat dan gak kena sinusitis. Oke, untuk tips-tipsnya, jadi karena tadi sudah dijelaskan ini adalah salah satunya sebabnya iritasi. Tentu saja kita hindari polusi atau polutan yang bisa kita hirup. Contohnya misalnya kita sehari-hari menggunakan kendaraan bermotor, kita harus menggunakan masker, atau di lingkungan yang berdebu kita menggunakan masker tersebut untuk menjaga supaya debu tidak masuk ke hidung. Rokok juga harus di stop ya, kalau bisa di stop, kalau nggak bisa ya dikurangi. Kemudian yang bagus juga sekarang menjadi tren adalah cuci hidung. Walaupun tidak sakit, cuci hidung itu bisa membantu clearance dari lendir yang ada di hidung dan membersihkan kotoran yang menempel di hidung. Jadi itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya tidak terjadi sinusitis itu. Wah menarik sekali ya. Dan biasanya dok kalau bicara tadi yang soal cuci hidung itu dilakukan sendiri atau sebaiknya ke ahlinya ya dok? Ya, untuk cuci hidung itu biasanya kalau yang datang ke poli awalnya kita ajarkan caranya bagaimana. Itu menggunakan cairan garam. Biasanya kita pakai cairan garam steril atau infus ya, infus NaCl namanya. Itu bisa kita lakukan cuci sendiri. Kalau sudah diajarkan bisa kita lakukan sendiri di rumah rutin. Kalau memang ada gejala, memang saya sarankan itu bisa cuci hidung sehari 4 sampai 6 kali. Tapi kalau misalnya tidak ada gejala itu bisa kita lakukan maintenance sehari-hari itu 1 atau 2 kali. Biasanya sebelum berangkat kerja misalnya ya, atau setelah pulang dari luar gitu ya. Oh jadi disarankan untuk cuci hidung tuh bahkan setiap hari ya dok ya? Ya betul. Dan itu juga termasuk salah satu hal yang bisa mencegah sinusitis. Ya, sinusitis. Sinusitis. Oke, wah menarik banget ya obrolan kita sama Dokter Denis nih. Banyak banget loh dapat informasi tadi terkait sinusitis. Pertama jangan salah dengan operasi hidung Anda ya. Dan yang kedua udah pasti banyak sekali tips yang tadi Dokter Denis sudah ingatkan untuk rajin-rajin cuci hidung, kemudian juga menjaga kebersihan dari bakteri dan sebagainya. Nah ini menarik banget, thank you banget ya dok ya. Dan pastinya kapan-kapan dokter akan jelaskan lagi hal yang lainnya ya dok. Nah, so buat sahabat Bella, jangan lupa Anda langsung aja terus dan nonton video YouTube dari Rumah Sakit Umum Bella Bekasi. Dan pastikan Anda juga follow Instagramnya serta kunjungi website dari Rumah Sakit Umum Bella Bekasi untuk dapat informasi detail lainnya dari berbagai macam dokter-dokter spesialis yang ada di Rumah Sakit Umum Bella Bekasi ini. Thank you banget Dokter Denis. Pokoknya informasinya menarik banget. Pastinya sahabat Bella juga pengen tahu lebih detail, pengen tahu lebih lanjut untuk hal lainnya. Ikuti terus ya podcast Dokter Kesehatan Terpercaya bersama Rumah Sakit Umum Bella. Bye bye.